dimensi ini masuk semua. 6 dimensi ini masuk semua ya. Di sini religiusnya juga masuk, kemudian berakhlak mulia, mandiri juga masuk, peduli lingkungan. Nah, kata-kata mana maksudnya itu gotong royongnya Bu? Gotong royongnya, yang mana? Yang peduli lingkungan itu maksudnya pengaruh gotong royongnya. Teman-temannya tuh maaf ya, ini pakai ini Jadi untuk pekat terhadap lingkungan itu, maksudnya kalau misalnya di lingkungan sekitar itu ada yang sampah berserakan, kita bisa bareng-bareng dengan teman-teman untuk mengambil sampah tersebut, begitu. Jadi arahnya ke bersifat ke gotong royong. Ya, terima kasih. Yes. gotong royong. Nanti di Bandung biar nanti menyanyikan Rukil Belajar Polisi. Ini satu poin sudah saya catat ini. Nanti hasil dari diskusi ini saya sampaikan ke kepala sekolah. Jadi tadi diwakilkan oleh Bu Ekati, yang dimaksud dengan peduli lingkungan itu adalah ada poin unsur dimensi gotong royong, wujud dimensinya berarti gotong royong. Tapi dalam hal mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih. Jadi ini sudah satu poin masuk nih. Kemudian berikutnya kreatif, berakhlak, karimah mulia. Nih, berakhlak. Ini gabungan. Ini gimana Pak? Mau dipotong? Tidak apa-apa. Jadi tetap yang beriman dan bertakwa itu betul sudah ada. Beriman dan bertakwa, berakhlak mulia. Tapi saya masukkan lagi nih. Itu ada orang ada tiga. Yang berikutnya Pak Cis, barangkali bisa membacakan Pak Cis. Terima kasih. Kemandirian. Jadi ada Pak Cis berarti yang penting. Yang ketiga kemandirian Pak Cis. Mandiri, dimensi mandiri. Terus selanjutnya kreatif Pajis. Berarti sudah masuk 1, 2, 3, 4. Ada 4 dimensi dari 6 itu ada 4 yang sudah masuk. Ini kira-kira mau diwujudkan semua langsung apa ada yang mau diprioritaskan? Sementara hasil diskusi dulu ya.
Oke. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Ini ada merdeka dan bahagia. Seseorang yang perlu kita arahkan dengan karakter. Anak-anak yang siap menerima KBM, anak-anak hebat, berbakat, beda-beda semua. Beda-beda semua. Member-member ya. Kelebihan, kelemahan, intinya bahagia, perasaan bahagia, Bakat semuanya terlalu kelebihan kelemahan itu masuk bakat itu sama mana? Oh, berbakat ya, berbakat itu sama potensi diri. Ini perasaan. Oh, ini mungkin anak yang siap menerima KBM dalam kondisi bahagia kayak gitu. Sedang dengan keistimewaannya, nanti pas KBM-nya. Jadi kalau saya klasifikasikan ini cenderung ke KBM-nya, bikin KBM yang menyenangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Itu secara global kayaknya lagi keterawangan saya. Jadi sesuaikan dengan kita lihat bakat keunikannya anak. Jadi mulai hari ini nanti kita lihat keunikan anak nih, cenderung ke arah mana, kemudian pinginnya seperti apa, tapi bukan berarti membebaskan seenaknya sendiri, tetap kita harus punya pembatasannya. Jadi adanya suatu kesepakatan sebelum mengajar kita bikin sebuah kesepakatan dan nanti ada kesepakatan kelas Pak di kelas sudah mulai disosialisasikan. Ada kaitannya dengan akreditasi Pak. Lanjut, Pak Jis, sudah ditulis Pak Jis. KBM yang menyenangkan dan berpihak pada siswa. Sesuai dengan kebutuhan siswa. Melihat keunikan siswa itu. Lanjut ya, yang ketiga. Di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Datang tepat waktu. Berarti ini datang tepat waktu Bapak Ibu guru dan siswanya ya. Siswanya saja. Masalah waktu, kerjasama antar warga sekolah, kita mengutamakan pembelajaran yang menyenangkan, berpihak pada murid sampai tadi, religius, kedisiplinan, pembelajaran yang menyenangkan, disiplin, pembelajaran berpihak pada siswa, kerjasama, religius, yang menyenangkan lagi, disiplin. Biasanya sebagai guru mengutamakan anak peserta didik. Mulai kering. Saya klasifikasikan ini kurang lebihnya di sini menjurus ke KBM, tapi mulai dari kedisiplinan,
kedisiplinan datang tepat waktu, ya, dari datang ke sampai di gerbang sampai menuju ke kelas benar-benar tepat waktu. Saat jam 7 berarti sudah mulai KBM, sudah ada di dalam kelas, baik guru maupun siswanya. Cuman ini kan setelah kita mengutamakan gitu ya, berarti masalah waktu dulu, kedisiplinan. Kemudian yang kedua, ada suatu hubungan kerjasama ya. Kerjasama ini bisa antar teman sejawat, terutama kerjasama dari pimpinan terlebih dahulu ya. Kita kan perlu dukungan dari atasan. Kalau atasan sudah memberikan suatu mandat, insya Allah kebawahnya langsung jalan. Nah, kemudian kerjasamanya antar bapak ibu guru atau teman sejawat. Kemudian kita juga ada kerjasama dengan komite, orang tua atau wali murid, juga masyarakat atau stakeholder. Kemudian yang berikutnya yaitu pembelajaran yang menyenangkan dan berdua pada murid. Ini tadi sama halnya dengan yang tadi, berarti sesuaikan dengan kebutuhan siswa. Ini kita perhatikan kebutuhan siswa. Nah, yang beda ini religius dan akhlak yang mulia. Ini saya masukkan aja ke pembelajarannya ya. Jadi pas pembelajarannya pendidikan baik di saat pembelajaran ataupun saat istirahat itu tetap kita harus mengutamakan ada unsur dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai pas KBM mulainya dengan berdoa, kemudian ditutup juga dengan doa. Jadi satu bacis. Mulai dehidrasi. Fotosintesis. Minum dulu Bu, biar bisa berfotosintesis. Karena untuk fotosintesis itu perlu CO2 dan O2. Ini teman-teman saya adik sekali Pak. Ini adik saya. Itu bully saya tadi ya. Gak apa-apa ya Pak, biar gak tekan ya Pak. Mertua saya sudah meninggal. Biasanya biar gak tekan ya, setelah itu nanti jam tadi ikut cek kebenan jam parita, jam kopi dan semuanya. Insya Allah. Lanjut ya Pak. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik-titik ini muridnya terawangan kita sebagai guru. Kira-kira murid kita itu sadar betulnya tentang apa nih ya? Ini terawangan dari Bapak Ibu guru. Ya. Berada di sekolah untuk belajar lagi, cari teman juga, mendapatkan ilmu, belajar. Yang penting cukup untuk fotosintesis aja. Belajar lagi, belajar mendapatkan ilmu, siswa belajar lagi, belajar disiplin sendirian, belajar itu sangat penting, belajar. Sadar betul belajar lagi. Pendidikan belajar sama jenis. Jadi ini luar biasa perbandingannya 1:9.
belajar ya, tapi belajar arahnya kemana? Di situ ada juga yang menjadi pintar dan berkarakter, kemudian belajar dan apa sih berumah bermain. Nah ini saya baru nemu nih, bagus ini Pak, bermain sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Ya bahasanya anak itu cenderung senangnya bermain. Jadi kalau ada anak lagi main-main jangan dimarahin gitu. Jadi kita desain pas belajarnya model permainan yang menyenangkan, bukan berarti main-main di warung pojok, bukan. Kemudian ini yang beda, disiplin. Jadi ada tambahan anak sekolah mau disiplin gitu. Maksudnya berarti ada disiplin sama belajar. Belajar, bermain, dan disiplin. Yes. Ya, makasih. Lanjut yang kelima. Kita warga di sekolah ini yakin untuk dapat meningkatkan prestasi anak didik, mendidik agar menjadi pintar, mendidik itu sama saja, memilih kebutuhan, lebih sopan ke karakter-karakter. Intinya mendidik sesuai karakter, kemudian menciptakan budaya positif. Itu. Mendidik sesuai karakter dan kebutuhan, menciptakan budaya positif, dan tambahan lagi berteknologi Pak, berteknologi. Mendidik sesuai karakter siswa dan menciptakan budaya positif serta berteknologi ini. Jadi ada tambahnya teknologi, sesuatu yang baru. Yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa siswa kreatif, inovatif, kolaboratif, belajar itu penting. Pendidikan belajar lagi, belajar. Murid itu sangat langsung karakter kita pendidikan dengan baik. Ini bakatnya karakter bakat. Itu belajar sesuai karakter, terus minat, inovatif dan kolaboratif. Inovatif dan kolaboratif. Itu impian-impian dari Bapak Ibu yang sudah dirangkum impian-impiannya. Kemudian tolong Pak Aziz dibuka yang visi sekolah kita, coba berkorelasi dengan visi yang sudah ada di S2 kalau sampai 2 Tanjung. Di situ meningkatkan dalam prestasi, meningkat dalam prestasi, santun dalam perilaku yang berkarakter, profil pelajar Pancasila. Jadi visi kita itu langsung plek profil pelajar Pancasila gitu. Global ya. Yang saya tahu untuk visi itu kan tidak mungkin kita bisa melakukan langsung. Jadi profil pelajar Pancasila ini kan ada 6 dimensi gitu. Nggak mungkin kan kita itu langsung bisa merasakan dari 6 dimensi itu. Mestinya kan ada suatu tahap-tahapan yang sekiranya mampu
Artinya dalam membuat sebuah visi, di sini kan kita dibantu menggunakan budget di Pak budget nih. Kita melihat dulu kondisi yang ada. Jadi kita lihat kondisi yang ada yang sudah ada di SMP 2 Tanjung itu apa, tinggal yang belum sempurna kita sempurnakan atau yang belum berkembang kita kembangkan. Jadi menjadi lebih baik. Kita lihat yang sudah ada di sini. Termasuk tadi masalah lingkungan, melihat kondisi siswanya juga, kebiasaan yang biasa dilakukan oleh siswa itu seperti apa. Alhamdulillah kita juga sudah melakukan pembiasaan Pak. Pembiasaan jadi dari hari Senin itu ada pembiasaan upacara bendera, bentuk cinta tanah air, yang hari Selasanya yaitu literasi. Terus yang hari Rabunya yaitu cinta tanah air, yang hari Kamisnya yaitu tadarus, Kamis dan Jumat tadarus, Jumatnya kadang juga olahraga, jadi memunculkan jiwa yang sehat. Hari Sabtunya 7 Kak, jadi kaitannya dengan lingkungan. Artinya kita sudah jauh-jauh hari, bahkan sudah 1 tahun lebih sudah menerapkan itu, dimulai dari sudah ada menerapkan 5S di senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Itu sudah diterapkan. Jadi Bapak Ibu gurunya menyambut siswa hadir. Pas PPDB juga saya hadirkan anak OSIS untuk menyambut adik-adiknya, disalami, biar mereka merasa senang. Bahwasanya kata-katanya di sini welcome gitu, menerima. Jadi itu yang sudah jalan di sini. Kira-kira ada yang mau ditambahkan yang sesuai dengan harapan-harapan ibu tadi? Monggo dari kurikulumnya barangkali ada masukan yang mana kira-kira nanti biar Kalau ke situ di Semangat. Ini kan banyak banget tuh. Terus dikaitkan dengan visi kita kira-kira mau ada yang mau ini kan ibu udah ngasih lampu hijau. Yang aslinya kan tidak boleh dirubah dulu gitu. Cuma ibu memberikan kesempatan Pak. Jadi momen ini tidak cukup cuma untuk kegiatan cegedenan dari pemerintah, tapi benar-benar dimasalahkan. Oke, tidak lanjuti Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih pada Bu Indah. Berkaitan dengan visi sekolah, tadi yang disampaikan oleh Bu Indah itu bertahap seperti itu ya. Tapi ketika kita lihat dari masukan dari teman-teman ke 6 dimensi itu, dari tadi yang dipaparkan kan memang sudah tercakup di dalamnya. Nah, monggo Bapak Ibu, karena kita saya sebagai kurikulum juga tidak bisa menentukan sendiri, karena kita harus bersama-sama kesepakatan apakah dalam visi itu kita perlu untuk perbaiki atau dari visi yang sudah ada harus dievaluasi lagi menjadi disesuaikan dengan beberapa dimensi dulu secara bertahap seperti yang disampaikan, atau memang sudah dimunculkan ke 6 dimensi itu. Begitu dari saya. Terima kasih. Jadi intinya diserahkan gitu. Iya. Berarti nanti saya pun melaporkan ke Ibu, ini masih tentang seperti ini Bu hasil diskusinya. Nanti kita diskusikan lagi lanjut ke rapat. Kemudian saya lanjutkan dengan intinya yang visi ini visi sekolah meningkat dan prestasi
motivasi santun dalam perilaku yang berkarakter pembelajaran Pancasila. Ini nanti ada kelanjutannya Pak dari hasil ini. Saya tampilkan dulu untuk visi guru penggerak Ini. punya saya. Saya memanfaatkan inquiry apresiatif, mengidentifikasi hal yang baik yang telah ada di sekolah, dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan dimunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif ini, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan metode baca. Ya, ini saya paparkan. Kalau orang Jawa Timur bujo. Kalau ini orang Sunda bahagia. Jadi nggak tahu ini kenapa, mungkin yang mendahului merasa saya orang Sundanya ya. Orang Jawa Timurnya nanti akan dibatasi Ibu Farita. B-nya itu adalah buat pertanyaan utama, A-nya ambil pelajaran, D-nya gali mimpi. C-nya jabarkan rencana, A atur eksekusi. Yang tadi Ibu tulis, Bapak Ibu tulis itu kan termasuk kita kan dibikin pertanyaan-pertanyaan impian-impian ya. Ini visi guru penggerak yang kami buat. Menciptakan lingkungan pembelajaran yang memfasilitasi dan mendorong perkembangan kemandirian peserta didik melalui pendekatan yang berpusat pada siswa. Saya ambil ke pembelajarannya Pak. Setidaknya saya bergerak mengadakan suatu perubahan sekolah yang sekiranya saya mampu dulu. Jadi saya tidak berangan-angan tinggi-tinggi selangit tapi nggak bisa dilakuin. Jadi saya akan melakukan sesuatu yang sekiranya saya mampu dulu. Prakasa perubahannya mengimplementasikan strategi pembelajaran berbasis proyek yang menekankan kolaborasi, eksplorasi mandiri, dan relasi diri untuk memperkuat kemandirian peserta didik. Jadi ini ada kaitannya dengan inovatif, kreatif inovatif yang saya masukkan dalam proses pembelajaran ini berbasis proyek. Berarti sudah termasuk inovatif, kita bisa juga nanti menggunakan stand atau mungkin yang sering karena katanya dengan kurikulum merdeka, katanya kurikulum merdeka sebenarnya ceramah itu juga penting meskipun di kurikulum merdeka ada yang berpikir ceramah itu sudah kuno, tapi saya sebenarnya nggak setuju, tetap bagaimanapun juga ceramah itu penting, tetap masuk ada ceramah juga meskipun kita juga menggunakan metode pembelajaran yang sudah inovatif. Menekankan kolaborasi, eksplorasi mandiri, dan preferensi diri untuk memperoleh kemandirian tadi. Jadi ada unsur kemandirian daripada peserta didik. Prakasa perubahannya yaitu mengimplementasikan strategi pembelajaran berbasis proyek yang menekankan kolaborasi, eksplorasi mandiri, dan refleksi diri untuk memperkuat kemandirian peserta didik. Di sini dimulai dari buat pertanyaan utama, ya. Kemudian mencakup ada pertanyaan utama yang dibuat untuk menentukan arah pendidikan, kekuatan, aset, potensi, definisi tujuan, memprovokasi atau menginisiasi perubahan atau prakasa biasanya hanya satu atau dua secara redaksional berkaitan dengan prakasa perubahan yang telah ditulis, dan tindakan yang diharapkan. Pertanyaannya yang saya munculkan nggak kelihatan. Bagaimana implementasi strategi pembelajaran berbasis proyek yang menekankan kolaborasi, eksplorasi mandiri, dan refleksi diri dapat secara efektif
memperkuat kemandirian peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Jadi saya berharap nanti setelah saya menggunakan itu anaknya jadi mandiri, kreatif gitu. Tindakannya, langkah pertama saya akan mendekati atau mendatangi kepala sekolah dulu untuk berdiskusi dengan kepala sekolah, kemudian menggandeng teman-teman sejawat, berlanjut kalau memungkinkan ke orang tuanya kita sampaikan ya untuk menumbuhkan kemandirian peserta didik dan kegiatan pembelajaran. Kemudian mencari referensi model dan metode pembelajaran yang ada yang sifatnya inovatif. Selanjutnya yaitu mengembangkan materi pembelajaran yang memfasilitasi kolaborasi eksploratif. Untuk yang A dan B, yang A ambil pelajaran discover, itu pertanyaan yang saya munculkan, apa saja yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan kemandirian murid atau siswa. Yang kedua, situasi apa yang dapat kita lihat dalam pembelajaran untuk menumbuhkan kemandirian. Jadi kita lihat situasinya pula nih, yang ada seperti apa. Jadi ini masih kelanjutan pertanyaan pertama tadi. Kemudian tindakannya menyediakan model. Jadi yang pertama, yang B itu kan kita cari model. Ya, yang A-nya kita menyediakan model pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kemudian memberi kesempatan murid untuk bereksplorasi, menekankan kolaborasi, eksplorasi mandiri dan refleksi. Memberi panduan kepada murid untuk aktif dalam pencarian sumber belajar. Tahap selanjutnya yaitu gali mimpi. Ini mimpi-mimpi saya nih sebagai calon guru bergerak. Kebiasaan-kebiasaan apa saja yang dapat menumbuhkan kemandirian murid? Ini pertanyaan yang muncul ya. Bagaimana sih cara menerapkan kebiasaan mandiri yang menekankan kolaborasi? Nah ini, kemudian tindakan saya atau tindakan kami ini memberikan kasih sayang serta perhatian penuh kepada murid, memberikan ruang kepada murid untuk menentukan pilihannya sendiri, itu sesuai dengan kebutuhan masuk ke unsur kebutuhan. Menghargai setiap usaha yang telah dilakukan oleh murid, memberikan pembelajaran yang menyenangkan, disiplin, dan memberikan suri tauladan yang baik. Dan impian saya ini, saya punya angan-angan sekali, saya ingin membuat website Pak. Jadi pas pembelajaran saya punya angan-angan impian, saya mau bikin website yang isinya komplit gitu. Jadi ada unsur IT-nya, teknologinya, inovatifnya juga ada. Jabarkan rencana. Pertanyaannya, terobosan apa yang perlu disiapkan untuk membiasakan perilaku mandiri? Kemudian langkah apa yang dapat dilaksanakan untuk mewujudkan perilaku mandiri murid? Sedangkan tindakannya memberi kesempatan murid untuk mengeksplor. Jadi kita kasih kesempatan siswa. Guru dapat meminta murid untuk mengerjakan kegiatan-kegiatan tersebut. Kemudian saat murid melakukan hal yang baik, kita beri ujian, reward. Karena itu membuat semangat siswa. Kemudian membagikan serta mengantarkan materi yang mengasyikkan, unik,
gambar-gambar yang mudah dipahami. Itu diantaranya. Cara yang berikutnya, eksekusinya. Terakhir eksekusinya. Pertanyaan yang saya munculkan yaitu siapa yang berperan dalam mengimplementasikan kegiatan ini? Terus bagaimana ini evaluasi pelaksanaan kebiasaan perilaku mandiri pembelajarannya? Nah, tindakannya kita berkolaborasi dengan berbagai pihak, baik kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua, untuk menumbuhkan sikap mandiri dalam pembelajaran dan konsisten menerapkan kebiasaan-kebiasaan yang menumbuhkan kemandirian. Tindakan yang kedua, kegiatan terlaksana dengan baik karena proses kolaborasi yang baik pula. Jadi dari tadi kita mengatakan kolaborasi itu penting. Kolaborasi dari atasan, teman sejawat, orang tua,